Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, pagi ini saya bertemu dengan ibu-ibu solehah dan calon ibu solehah yang mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan rezeki yang berkah, Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul di jannah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah, dan yang kedua salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau selalu mengingatkan anak-anak muda. Ini wajahnya masih muda-muda, sebelum pensiun masih muda lah ya insya Allah. Maka beliau ketika bertemu anak-anak muda, beliau berkata, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah. Ada kalimat al-ba'ah di situ, man istata'a minkumul ba'ah. Apa al-ba'ah? Al-ba'ah adalah potensi atau kemampuan memberi nafkah lahir dan kemampuan memberi nafkah batin. Itu al-ba'ah. Kalimat al-ba'ah itu yang menjadikan hukum menikah berbeda. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh dan bisa haram lantaran kalimat al-ba'ah. Mudah-mudahan rumah tangga yang akan kita bina atau yang sudah kita bina menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita membahas tentang pilar, kebetulan ada tisu di sini. Ibu bisa perhatikan, ini tisu ada berapa sisi nih Bu? Tempat tisu ini ada berapa sisi? 4, 1, 2, 3, 4. Gedung pun punya sisi 4. Pernikahan rumah tangga yang akan dan sudah kita bina pun memiliki 4 pilar. Tiang bagaimana agar rumah tangga kita kokoh. Mengapa jangankan menikah, dalam kehidupan sehari-hari setan selalu ngerecokin kita. Setan selalu menggoda kita, yang belum menikah digoda apalagi yang sudah menikah. Maka ketika iblis bosnya ini memberikan waktu untuk meeting, jadi iblis ada meetingnya juga. Minta laporan dari anak buahnya. Setan-setan itu selalu memberikan laporan kepada bosnya dan masing-masing mengatakan angkat tangan. Kalau ingin ada laporan angkat tangan. Ditanya sama bosnya, sama iblis, kamu mau laporan apa? Saya sudah bisa melakukan ini itu, mengajak mereka melakukan dosa besar. Kata iblis garing biasa itu. Ada lagi yang mau ngasih laporan, nunjuk lagi sebelah kiri. Saya bos, kamu mau laporan apa? Saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah bisa menggoda anak cucu Nabi Adam untuk meninggalkan perintah Allah. Basi, garing gitu. Ini terjemahan bebasnya. Satu lagi ada yang ngangkat tangan, iya kamu mau laporan apa? Dia ngasih laporan bahwa dia bisa mencerai beraikan suami dari istrinya. Ketika mendengar berita itu, apa kata bosnya? That is point. Ini poinnya besar. Ini yang ingin saya dengar dari kalian. Jadi kalau ada iblis, ada setan bisa mencerai berai rumah tangga, bisa memecah belah rumah tangga, poinnya besar. Jadi kita harus sadar setiap ada rasa benci, bosan, kemudian ingin bercerai, ingat ada iblis bermain di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai iblis betah, setan betah di rumah kita karena rumah kita seperti kuburan. Apa rumah yang seperti kuburan? Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan, kata Rasulullah SAW. Sementara rumah yang di dalamnya ada ayat suci Al-Quran, kita sering atau membaca surat Al-Quran, maka malaikat berdatangan dan setan menjauh. Rumah itu berkah, bercahaya. Setan gak betah di rumah yang bercahaya, gak betah di rumah yang ada ayat-ayat Allah. Maka setan itu seperti manusia, ada yang badannya subur, ada yang
kurus, kering, kerontang. Ketika setan yang gemuk bertemu dengan setan yang kurus, itu mereka berdialog itu. Kata setan yang gemuk, kamu bagaimana bisa sekurus ini? Rambutmu rontok seperti orang kena stroke, seperti orang kena kanker. Apa kata setan kurus? Bagaimana saya bisa gemuk? Penghuni rumah ini doa terus. Mau makan doa, saya nggak bisa makan. Mau tidur doa, saya nggak bisa tidur. Mau ke kamar mandi, doa, saya nggak bisa ke kamar mandi. Sampai melakukan hubungan intim mereka berdoa. Bagaimana saya bisa join dalam hubungan mereka? Tertawalah setan yang gemuk tadi, rambutnya gondrong, badannya gemuk gitu ya. Oh, kalau bosku berbeda, dia makan tanpa doa, aku bisa join ikut makan. Jadi kalau kita makan maunya nambah terus gitu ya, boleh jadi kita nggak baca doa, sehingga setan ikut bantu dengan makanan kita. Tapi kalau sudah doa nambah terus, itu bawaan bayi. Memang kita gembul gitu ya, jadi kita bawa ada makan, apalagi musim hujan, pakai sayur asam, ikan asin, enak gitu ya, nambah terus, itu udah doa. Tapi kok nambah terus, itu bawaan. Kemudian kata setan gemuk apa? Ketika tidur dia nggak baca doa, aku bisa ikut tidur. Sampai melakukan hubungan intim dia nggak baca doa. Maka kata setan apa? Aku pun bisa join dalam hubungan intim mereka. Makanya perhatikan anak-anak kita, anak-anak zaman sekarang banyak yang perilakunya seperti perilaku setan. Minuman keras biasa, berzina biasa, membunuh biasa. Kenapa khawatir orang tuanya lupa membaca doa saat melakukan hubungan intim. Disitulah kita pentingnya mengetahui bagaimana pilar rumah tangga kita yang akan kita bina atau yang sudah kita bina. Apakah pilarnya benar-benar kita jaga? Apakah tiangnya benar-benar kita perhatikan? Maka apa pilar yang harus kita jaga yang pertama? Ada 4 pilar, maka yang pertama adalah ikhlas. Luruskan niat saat menikah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat. Maka pesan Rasulullah apa? Tunkahul mar'ah li arba'. Nikahi wanita karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, li jamaliha karena parasnya, li nasabiha karena nasabnya, dan yang terakhir walidiniha karena agamanya. Tetapi beliau mengikat dengan apa? Fadfar bidati din taribat yadak. Pilih yang agamanya paling bagus, maka kamu akan beruntung. Jadi kalau agama kita bagus, insya Allah anak-anak ke bawah, anak cucu kita bagus. Kenapa? Pilarnya sudah ada. Bahkan beliau menyampaikan apa? Cari keturunan yang bagus karena akhlak anak-anak kita. Karena sifat anak-anak kita itu akan mirip dengan kita atau mirip dengan pasangan kita. Atau mirip dengan keluarga besar kita atau mirip dengan keluarga besar pasangan kita. Maka nanti perhatikan anak-anak kita ada yang passionnya, sifatnya itu gak mirip kita. Gak mirip suami kita. Tapi kita perhatikan, oh dia mirip ipar kita, dia mirip adik kakak kita, itu karakter itu bisa seperti itu. Jadi kalau air dicampur, ada jus alpukat sama jus tomat dicampur, itu kan akan ada rasa tomatnya, akan ada rasa alpukatnya. Seperti itulah suami istri, ada sisa-sisa rasa. Sampai passion pun, keahliannya pun itu tertular. Dan darah seni itu dorongannya lebih besar. Maka kalau ada darah seni dari kakek neneknya itu turun ke anak cucu. Disitulah pentingnya nasab. Keturunan itu penting di situ. Maka pilar yang pertama yang harus kita jaga adalah niatnya, ikhlas. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diniatkan ibadah, sedihnya, senyumnya, itu ikhlas kita serahkan sama Allah saja. Kenapa? Allah yang membuat kita tersenyum dan Allah yang membuat kita meneteskan air mata. Orang menikah itu pengantin baru berapa bulan? Honeymoon. Honeymoon itu hanya 3 bulan. Bulan madu hanya 3 bulan. Setelah itu apa? Bulan bawang. Perih. Ya Allah, perih banget. Keluar air mata. Lama-lama bulan cabai, pedes. Pengennya main jawab-jawaban gitu ya. Makanya Masya Allah saya sampaikan ke anak saya. Anak saya baru sepekan. Doanya ibu-ibu semua alhamdulillah. Jumat kemarin saya ke Riau, ke Perawang.
Kebetulan anak saya nikah dengan gadis perawang. Baru sepekan, jadi masih jet lag ya, masih agak lelah. Tapi senang ketemu ibu-ibu, lelahnya hilang insya Allah. 1 pekan, jadi kalau mereka masih senyum-senyum, masih senang-senang, kita biarkan. Kenapa? Karena nanti mereka akan belajar dengan berjalannya waktu. Mereka akan tahu apa arti hidup dalam sebuah pernikahan. Jadi kita yang akan atau yang sudah menjalankan pernikahan dijaga pilar yang satu ini. Ibadah, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Terkadang mohon maaf ibu-ibu itu kalau mau ikhlas susah. Saya nih ibu-ibu. Ibu-ibu itu maunya dipuji ya, karakternya begitu. Jadi suami harus paham juga kadang-kadang kita pengen dipuji. Kalau kita capek kita ngomong. Kalau kita dandan kita pengen dipuji. Itu karakter kita. Yang punya anak perempuan sering puji anaknya. Mengapa? Kalau pelit memuji anak perempuan khawatir banyak yang muji di luar sana dan dia mudah menyerahkan kehormatannya. Itu yang perlu diperhatikan kalau kita punya anak perempuan. Anak perempuan itu senang dipuji. Perempuan, istri itu senang dipuji. Jadi even cuma bilang begini, ibu capek ya, itu senang banget kita itu. Ibu capek ya, iya langsung ngambil tisu, senang gitu diperhatikan, dia terharu gitu ya. Tapi kalau suami gak pernah mau tahu istrinya capek atau suntuk atau terkadang itu yang menjadi masalah. Cuma butuh kalimat capek, padahal cuma ditanya saja, udah bahagia perempuan itu. Jadi ikhlas itu dibutuhkan, tetapi buat perempuan agak sulit. Dia ingin semua orang tahu tentang pengorbanan dia. Jadi kalau misalnya, mah tolong bikinin air teh dong. Mama capek pak gitu, dia ngomong capek itu. Nanti anaknya berantakin rumah, nak tolong diberesin dong nak, mama capek gitu ya. Suami tahu, anak tahu gitu. Nanti beli sayuran, kumpul sama ibu-ibu komplek, ngomong lagi tuh. Ya Allah hari ini capek ya, iya capek. Semua tahu kalau kita capek. Coba perhatikan bapak-bapak. Bapak-bapak capek, diam aja dia. Pulang dari kantor capek, dia hanya gantungin baju, kemudian rebahan. Pernah bapak-bapak bilang, papa capek mah, jarang. Nggak pernah kita dengar itu. Dia rebahan saja, paling kita yang nanya, capek ya mas? Iya hari ini banyak kegiatan, tapi nggak lebay seperti kita gitu. Maka disitulah berbeda antara laki dengan perempuan. Kalau suami bisa mendengarkan istri yang butuh 20.000 kosakata yang harus dia keluarkan per hari, itu sudah bahagia sekali istri itu. Laki-laki hanya butuh 7.000 saja. Laki-laki 7.000 kosakata sehari. Perempuan berapa? 20.000 kosakata. Maka dia ngomong, capek ngomong. Nanti suntuk ngomong, ya Allah mas hari Sabtu kemana kek? Ke itu kek, ke Ayon kek, ke Lulu kek, ke Alfat kek, kemana disebutkan semua saja. Kenapa? Dia ingin didengar gitu. Maka kita sedang belajar bagaimana keluhan itu tidak keluar. Baik lewat lisan maupun tulisan. Perhatikan ibu-ibu kalau akhir bulan makan pakai ikan asin, selfie, tag makanan akhir bulan, begitu. Nanti kalau lagi ongseng-ongseng, masakan enak, trek awal bulan, gitu. Cekrek, 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 cekrek. Mau ke masjid, pak tolong ambil foto pak. Cekrek, masjid JGC. Naik sepeda, tadi saya bilang sama suami, coba lihat naik sepeda, suaminya suruh motoin ibunya lagi naik sepeda. Jalan kaki itu apa ya? Dia ingin mengekspor semua rasa yang dia punya, itulah ibu-ibu. Jadi kita sedang belajar bagaimana yang 20.000 kosakata itu tidak keluar, bukan di sosmed. Cukup kita ngobrol berdua dengan pasangan, atau dialihkan ke kalimat-kalimat yang lain. Sehingga yang 20.000 itu bisa kita salurkan tetapi tidak berdosa. Itu yang pertama. Jadi ikhlas itu penting. Mengapa? Karena amal kita kalau mau diangkat ke langit syaratnya hanya 2. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba. Ada kalimat ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah menciptakan dia, menciptakan mati dan hidup, tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
untuk menguji kalian semua mana amal terbaik yang kamu punya. Amal terbaik itu syaratnya hanya dua. Amal mau diangkat ke langit syaratnya hanya dua. Apa syaratnya? Yang pertama niatnya benar, yang kedua caranya benar. Sudah itu saja. Niatnya hanya untuk Allah saja. Suami nggak pernah tahu kita capek, tapi kan Allah tahu. Anak-anak nggak pernah tahu kita capek, tapi kan Allah tahu. Allah itu nggak pernah tidur. Pengorbanan kita akan dihargai sama Allah. Walaupun suami tidak menghargai, anak-anak tidak menghargai, kan ada Allah. Begitu. Kita sedang belajar. Anak-anak misalnya bangun tidur, minta pipis, minta ke kamar mandi, diganti ngeluhnya dengan rasa syukur. Mungkin kita akan mengatakan, ya Allah nah mama baru merem, kamu minta susu. Mama baru merem, kamu minta ke kamar mandi. Kita ganti. Alhamdulillah dia bisa bicara, minta susu. Coba kalau dia tidak bisa mengungkapkan rasa gitu. Ketika dia ke kamar mandi kita perhatikan, alhamdulillah dia pipis lewat jalur yang Allah sediakan. Coba kalau dia pipisnya lewat selang, nggak jadi kita perhatikan dia, kita peluk, masya Allah. Suami minta bikinin kopi atau teh manis, alhamdulillah dia minta tolong sama kita. Coba kalau lari ke tetangga sebelah, repot kan. Malam-malam kita capek, tiba-tiba suami colek-colek mau ibadah, alhamdulillah dia bergairah dengan kita, bukan dengan wanita lain. Nggak jadi. Kita sedang belajar memanage hati kita, bagaimana rasa syukur yang kita dahulukan. Maka kita sedang belajar bagaimana menjalankan kewajiban terlebih dahulu, baru hak akan kita dapatkan. Bukan menuntut hak terlebih dahulu, kemudian kewajiban kita jalankan, bukan. Kita sedang belajar menjalankan kewajiban kita. Nanti akan Allah kirimkan hak kita, rezeki kita. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Ada suami yang tajir melintir, tapi pelit sama istrinya. Ada yang suaminya biasa-biasa saja, tapi royal sama istrinya. Kita terkadang menggambarkan, enak kali ya kalau jadi istrinya fulan. Oh salah besar. Enak kali ya kalau jadi istrinya fulan diajak jalan-jalan, mana uang belanjanya nambah terus. Mungkin enak kali ya, belum tentu enak. Yang depan kita, suami kita itu yang paling enak buat kita, yang paling cocok buat kita. Orang akan berkata, Mbak enak ya suaminya bagus. Alhamdulillah dia naksir sama suami kita, dia pengen memiliki suami kita. Kenapa kita yang sudah memiliki dia kita merasa tidak bersyukur? Kita rangkul dia, banyak banget yang mau dengan suami kita. Maka diusahakan apa? Jangan biarkan suami meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Jangan biarkan suami meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Kenapa? Di luar sana banyak yang menenteramkan. Bapak kok galau banget sih? Siapa yang bikin bapak begini? Biasalah istri saya itu kalau udah akhir bulan, ya Allah. Bapak ceritalah ke saya, coba. Insya Allah saya akan bantu bapak. Kitanya belum bisa melakukan itu, minimal jangan biarkan dia meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Lagi marah dia mau berangkat, cooling down. Kita ngalah dulu. Berharap apa? Berharap yang dia ingat adalah ngalahnya kita. Ya udah, papa berangkat aja dulu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Dia akan jawab waalaikumsalam. Coba kalau nadanya tinggi. Papa berangkat, mama juga mau berangkat ke pengajian. Papa dulu, mama dulu. Ya sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan gitu nanti. Apa artinya? Semoga kamu selamat, kamu juga selamat gitu. Terus doanya gimana dong? Kan gitu. Tapi kalau semoga kamu selamat, kamu juga selamat, kan enak. Kalau doanya pakai nada rendah. Kalau nada tinggi khawatir bukan menjadi doa. Maka tiang pertama, pilar pertama dijaga yaitu ikhlas, niatkan ibadah saja. Bersama suami surga lebih dekat begitu. Apa pilar yang kedua? Yang kedua sabar. Jadi kalau berumah tangga itu harus sabar. Kalau nggak sabar udah bubar dari awal. Ya, kelihatan nih ibu-ibu wajahnya sabar-sabar.
sampai alisnya pada turun semua tuh. Kalau yang masih gadis alisnya masih di atas. Kalau yang sudah menikah alisnya agak turun. Mikir gitu. Mikirnya banyak gitu ya. Sebelah kanan mikir suami, sebelah kiri mikir anak-anak. Ada yang sebelah kanan anak dan suami, sebelah kiri mikir mertua dan ipar. Banyak yang kita pikirkan setelah menikah. Tapi harus ada pilar yang kedua, yaitu sabar. Masih ingat ibu-ibu sabar ada berapa macam? Sabar ada 3 macam. Kemarin kita sudah tema kita akad ya, sudah akad. Sebetulnya tema hari ini etika malam pertama, tapi karena di masjid tidak enak ya kita membahas etika malam pertama. Saya biasanya kalau membahas etika malam pertama itu di ruangan, di perkantoran, khusus ruangan tertutup, calon ibu ataupun para ibu. Itu etika malam pertama kita bahas. Hari ini etika malam pertamanya kita skip dulu, kita lewatkan. Jadi pilar rumah tangga langsung. Nah, jadi kalau orang sabar itu di sini harus ada ruang untuk sabar. Sabarnya dalam apa? Sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Taat kepada suami, perintah Allah itu yang harus kita pahami. Bukan suami yang minta kita, Allah yang memerintahkan langsung agar kita taat kepada suami. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 34? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita solehah adalah wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga kehormatan diri ketika suami tidak ada. Jadi taat itu rela atau terpaksa. Saat rela ataupun terpaksa dia harus taat kepada suaminya, dan itu perintah dari Allah langsung. Maka sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Karena taat kepada suami perintah Allah, maka sabar. Banyak yang punya konsep, mohon maaf, mudah-mudahan bukan di sini. Mereka bilang, Bu Fatia, saya mau taat sama suami kalau suami ngasih nafkah sama saya. Gitu ya. Kalau suami nggak ngasih nafkah, saya nggak mau taat. Kalau suami nggak soleh, saya nggak mau taat. Saya bilang perintah itu tidak bersyarat. Ketika kita diminta taat kepada suami, nggak ada syaratnya. Kalau ada nafkah, kalau enggak ada syaratnya. Ketika status kita sebagai istri, maka kita taat kepada suami selama perintahnya tidak melanggar Allah. Itu syaratnya. Selama perintahnya tidak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah kita nggak taat nggak apa-apa. Misal contoh dilarang pakai jilbab, contoh dilarang sholat, kita nggak taat nggak apa-apa. Kenapa? Karena melanggar Allah. Tapi kalau sekedar, mah bajunya yang rapi dong, mah tolong bikinin rendang, mah sekedar hal-hal yang tidak melanggar Allah wajib kita taati. Sabar, terkadang suami ngetes, makan bareng, mah kurang garam, ambilin, gitu kan? Emang kurang kecap, balik lagi ngambil kecap. Emang kayaknya ini kurang gitu ya. Apalagi mulai galak ibu-ibu itu. Pas yang ketiga mulai galak dia. Apalagi enggak gitu. Dia ketawa. Dia ngetes aja. Dia bisa ngambil handuk sendiri. Dia terkadang bisa gunting kuku sendiri. Bisa. Tapi terkadang dia ngetes kita. Aduh, kuku udah panjang nih. Maksudnya apa? Potongin kukunya. Kita ndak, aduh kuku udah panjang nih cetakan foto nih. Terkadang dia ngetes kita, badan pada pegel, maksudnya pijitin. Kadang kita nggak paham, aduh badan pada pegel, sama pak, mama juga pada pegel habis ngaji, kita laporan lagi. Padahal dia cuma pengen kita pegang-pegang, walaupun pegangan sentuhan kita tidak mengobati lelahnya dia, tapi kebahagiaan itu yang terkadang menghadirkan gitu ya, menghadirkan ketenangan,
lelah itu hilang, begitu. Butuh itu kalau kita baca cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, masya Allah luar biasa. Rasulullah kalau diuji, kalau sedang punya masalah, yang beliau rindu apa? Menatap wajah istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah itu wajahnya itu solutif. Jadi kalau Rasulullah punya masalah itu pengen pulang ke rumah, mengapa? Menatap wajah ibunda Khadijah itu sudah solusi. Setengah masalahnya selesai. Menatap saja setengah masalah selesai. Bayangkan kita, suami menghadap kita bertambah masalah. Ndaklah ya, mudah-mudahan. Jadi kita berusaha bagaimana menjadi istri solutif dengan ketaatan yang kita punya. Jadi sabar dalam menjalankan perintah Allah itu butuh kesabaran. Dalam rumah tangga tentunya taat kepada suami. Yang kedua apa? Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Larangan Allah dalam rumah tangga apa? Jangan selingkuh, jangan berkhianat, jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu sabar yang kedua. Sabar yang kedua dalam meninggalkan larangan Allah. Selingkuh itu larangan Allah, bukan suami yang melarang, Allah yang melarang langsung. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Selingkuh itu sudah mendekati zina. Ibu-ibu, adik-adik diusahakan gak usah reuni. 50% setelah reuni rumah tangga berantakan. Nyaris hampir semua ibu atau bapak yang telepon ke saya, nyaris setelah reuni mereka berantakan. Ada yang cekcok terus, ada yang sampai berpisah dan menikah dengan mantan-mantannya. Mereka CLBK, cinta lama belum kelar. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Jadi waktu reuni nggak ada rasa. Setelah pulang dari reuni mereka buka WA-nya. Masya Allah. Playboy mulai bergentayangan di HP kita. Kamu nggak ada perubahan ya? Nanti dijawab, kamu juga nggak ada perubahan. Mulai setan bermain dalam HP kita. Dan itu mereka menganggap awalnya biasa-biasa saja sampai ada rasa. Kalau laki-laki bilangnya apa? Ya iseng-iseng berhadiah lah begitu. Iseng-iseng berhadiah. Kalau perempuannya menanggapi itu kebahagiaan buat dia. Kalau saya tanya, terus bapak kira-kira mau nikahin dia? Ya enggak lah bu. Saya tidak akan pernah meninggalkan istri saya. Cuma iseng-iseng aja terus dilayanin bu. Kan enak katanya iseng-iseng berhadiah. Makanya ibu-ibu kalau digombalin jangan dijawab. Kamu tambah cantik, basi gitu. Garing gitu. Kita langsung istrimu lebih cantik gitu. Saya kan pernah muda sebelum tua kayak begini, pernah muda juga bu. Jadi kalau ada gombal-gombal masuk garing, basi gitu. Dia kan gak berani lagi ngegombalin kita. Tapi kalau bapak juga tambah ganteng, aduh itu udah repot. Lama ya 30 tahun kita gak ketemu, iya saya kangen, sama saya juga kangen, dikirim ikon lope-lope, bibir mingkem, bibir mangap, parah itu kalau udah begitu. Bahaya, itu yang dikatakan wala taqrabu zina tuh itu. Zina itu bukan hanya kontak body, tangan, zina mata, zina hati, zina tangan. Itu setan bermain di situ. Walaupun zina yang sebenarnya adalah melakukan hubungan intim, tetapi jangan mendekati zina, itu kan perintah Allah. Sabar kalau ada yang gombalin, sabar, jangan dibalas, dibaca aja, di-delete langsung. Dikirim lagi, delete langsung sampai dia bosen. Kasusnya banyak. Bahkan seorang bapak mengatakan apa? Bu Fatihah, istri saya meninggalkan saya dan 2 anak saya setelah reuni. Hah? Serius Pak? Iya.
Tapi saya kasihan ibu, setelah 3 bulan istri saya meninggalkan saya, berharap kembali kepada mantannya, ternyata mantannya tidak meninggalkan istrinya. Coba, emang enak begitu? Itu cuma iseng-iseng berhadiah, mantannya tetap mempertahankan istrinya gitu kan Bu. Sementara dia sudah meninggalkan suaminya. Nauzubillah. Jadi cerita tentang Rioni itu mengerikan. Yang lebih mengerikan dari ini ada gitu. Mengerikan. Maka sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Oh, kita sudah bersuami, jaga kehormatan kita. Jadi kalau kita datang ketemu siapapun, jaga kehormatan kita. Kalau pergi berdua sama suami, suami kita rangkul. Filosofinya apa? He is mine, gitu. Dia milik saya. Jadi perempuan yang lain hanya bisa menatap dari jauh. Atau suami yang merangkul istrinya, filosofinya apa? She is mine. Dia milik saya. Laki-laki yang lain menyingkirlah karena dia sudah menjadi milik saya. Ini jauh-jauhan suami istri. Waktu pacaran ngelap-ngelapin keringet. Pas udah nikah sendiri-sendiri dia di mana gitu ya. Maka sabar dalam meninggalkan larangan Allah adalah menjaga kehormatan dan hindari perselingkuhan. Hindari. Even cuma iseng-iseng. Nauzubillah, jangan. Itu sabar yang kedua. Baru sabar yang terakhir, sabar dalam menghadapi ujian. Sabar ada 3. Yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Apa sih ujian dalam rumah tangga? Ujian dalam rumah tangga ada terus gitu ya. Kalau baru nikah ujiannya ekonomi. Baru nikah, ngontrak sana, ngontrak sini, pindah sana, pindah sini, makan sepiring berdua. Bukan karena setia, nggak ada piring lagi. Minum segelas berdua, karena nggak ada gelas lagi. Pindah sana, pindah sini, diuji kesabaran kita ketika kita baru menikah. Ngontrak sana, ngontrak sini, oh itu biasa. Pindah lagi sesuai dengan anggaran yang ada dalam rumah tangga kita. Cash flow atau manajemen harta itu harus sehat. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Mampunya beli motor, jangan pengen beli mobil. Mampunya beli sepeda, jangan beli motor. Itu harus sabar. Itulah ujian dalam rumah tangga. Jadi mampunya ngontrak, jangan nyicil. Kecuali kalau cash flow-nya sehat, nyicil bisa nih, lakukan. Jadi ujian di awal pernikahan biasanya ekonomi. Nanti ketika sudah settle, sudah mapan, nah ujiannya adalah will dan pil. Apa will? Wanita idaman lain. Pil, pria idaman lain. Kalau sudah settle, sudah mapan, ujiannya orang ketiga. Kalau saya ngobrol sama adik-adik sekarang di perkantoran ya tentunya, Mbak mau punya suami yang seperti apa? Yang sudah mapan gitu. Perempuan itu tidak konsisten, berbeda umur. Jadi kalau misalnya masih muda, dia ingin suami yang tampan. Setelah dia bekerja ingin suami mapan. Setelah tua, dia ingin suami setia. Berbeda dengan laki-laki, dia konsisten. Waktu muda ingin istri muda dan cantik. Ketika bekerja ingin istri muda dan cantik. Ketika tua ingin istri muda dan cantik, dia konsisten sekali. Maka ketika istrinya sudah tua, sudah mulai kayak ongol-ongol, kayak jelly, dia tertarik dengan daun muda. Kenapa? Karena dia konsisten ingin istri muda dan cantik. Disitulah kenapa kita harus menjaga perawatan. Dandan, gak apa-apa, udah banyak kerutnya, bedak itu harus di rumah. Sunblock, mau pakai lipstick silahkan. Kenapa? Karena dia suka. Laki-laki itu normal ya. Kalau melihat di luar sana dia tertarik. Tapi kalau sudah kenyang di rumah dia nggak begitu tertarik. Tertariknya hanya sekedar saja. Itu pesan Rasulullah. Kalau kalian keluar dan melihat wanita cantik di luar sana, cepat pulang ke rumah, begitu pesan Rasulullah. Apa yang ada dalam diri wanita itu ada juga dalam diri istrimu.
Maka terkadang ketika laki-laki keluar rumah, di luar sana banyak yang bening-bening, yang cantik-cantik, pulang ke rumah dia kaget. Kenapa? Karena parah banget. Dasternya udah banyak lubang anginnya, rambut nggak jelas warnanya. Ketika dia melihat istrinya nyisir, sisirnya nggak turun-turun. Sesekali boleh ibu, rambutnya dipendekin, dipanjangin, belah sebelah kanan, besok belah sebelah kiri, begitu. Kita terkadang istiqomah dengan belahan rambut kanan terus dari lahir sampai meninggal. Istiqomah sekali gitu. Perlu sesekali gonta-ganti. Jadi suami tuh nggak bosan, kita lagi gitu. Besok belah kanan, besok belah kiri, besok dikucir, besok dari dilepas, nanti potong pendek. Ada sesuatu yang baru terus gitu. Kita kan terkadang istiqomah untuk penampilan di rumah gitu ya. Penting, kenapa? Agar ujian yang kedua ini bisa kita tutup perlahan-lahan. Agar dia tidak tertarik dengan wanita lain. Sama halnya laki-laki juga begitu. Ada seorang teman, dia rapat di luar kota, dia sampai lupa wajah suaminya. Sampai dia bilang, mas tolong kirim fotonya dong, gitu, coba bayangkan. Mas tolong kirim fotonya, mas kenapa? Enggak, kirim aja, sesungguhnya dia lupa dengan wajah suaminya. Dia sedang bersenang-senang dengan teman di kantornya. Dikomparasi teman di kantor pakai jas terus kan penampilannya oke. Pas dikirim suaminya lagi ngapain, lagi pakai sarung aja. Sama laki-laki dengan perempuan sama, harus berpenampilan menarik agar ujian yang nomor 2 itu pil dan will bisa ditutup sedikit-sedikit. Itu ujian saat settle, saat mapan, itu orang ketiga. Nanti kalau ujian ketiga itu di masa sudah kita mulai duduk gemeter. Saat kita duduk gemeter, penyakit mulai datang, itu ujian. Lutut udah rematik. Kalau dulu salat Allahu Akbar, pas sudah tua Allahu Akbar, udah mulai itu ujian itu. Suami pensiun, kita mulai sensitif, sudah menopause, itu ujian itu. Emosi tidak terjaga. Usia 40 saja terkadang sudah banyak penyakit ya. Mulai darah tinggi, mulai asam urat, kesemutan, hal-hal seperti itu ujian. Sampai ada seorang suami mengatakan, Bu, istri saya penyakitnya banyak banget gitu. Nanti sebentar-sebentar pusing, sebentar-sebentar ini gitu ya. Kalau suami setia nggak ada masalah. Mama sakit apa lagi, Ma, yuk ke rumah sakit. Tapi ada tipe suami nggak sabaran. Mama sakit terus sih, mah gitu. Disitulah pentingnya kita masing-masing menjaga kesehatan, menjaga pola makan. Mengapa? Khawatir pasangan kita tidak sabar dengan penyakit yang kita punya. Atau sebaliknya, kita tidak sabar dengan penyakit yang suami punya. Itu ujian itu. Maka doanya apa? Ya Allah, satukan hatiku dengan hatinya. Berikan kami kesabaran mendampinginya, dan dia memiliki kesabaran mendampingi kami, mendampingi saya. Kenapa? Kalau bukan Allah yang nyatukan hati kita, itu susah. Di usia tua, mohon maaf sekali, bukan berarti aman dari perceraian. Banyak di masa tua justru bercerai, ketika pensiun bercerai. Kenapa? Egonya tidak bisa dihilangkan. Maka itu ujian dalam rumah tangga. Pilar yang kedua adalah sabar. Apa pilar yang ketiga? Pilar yang ketiga adalah cinta. Cinta itu harus kita siram, kita kasih pupuk. Rumah tangga itu seperti tanaman. Ini ada tanaman. Kita kasih pupuk cinta. Kita siram dengan pengertian. Kita berikan pagar keimanan agar hewan lain tak memakan tanaman kita. Itu penting. Dalam berumah tangga, pupuk-pupuk cinta harus ada. Terkadang cintanya sedikit, terkadang cintanya banyak, tergantung kebutuhan. Namun jangan sampai cinta itu hilang. Caranya bagaimana? Cara memupuk cinta di antaranya, kalau sedang marah, ingat kebaikannya.
ingat kebaikannya, ingat kelebihannya, ingat pengorbanannya. Masya Allah, suami saya itu sabar banget gitu. Kalau saya melahirkan dia yang gitu. Jadi kalau lagi cekcok jangan diingat keburukannya. Makanya Bu Fatia saya nggak sanggup sama dia. Mulai dia ingat keburukan suaminya. Coba kalau dia ganti dengan kelebihan suaminya, insya Allah dia nggak cerai. Mbak, tapi dia kan yang mendampingi Mbak waktu melahirkan. Iya sih Bu. Dia kan yang menjemput Mbak di kantor. Iya sih Bu. Sudah, ingat saja kelebihan dan kebaikannya. Itu akan mengikis. Mengikis apa? Mengikis rasa ingin berpisah. Justru ada benih-benih cinta. Iya ya, dulu dia pernah ngejemput saya, dulu dia pernah mengantar saya, dulu dia pernah diingat gitu. Jadi pupuknya semakin banyak, insya Allah tambah subur cinta itu. Dan cinta itu jangan pudar dengan usia. Tetap terus gitu ya. Remeh-temeh, cuma ngebersihin telinganya saja, itu pupuk cinta. Facial wajahnya, Mas udah kering nih wajahnya, kita pakaikan susu pembersih, kita urut-urut, itu nambah itu. Sentuhan, kontak body ke wajah, ke tangan, itu menambah cinta itu. Pelukan, ciuman, itu nambah itu. Ketika tangan berjabat saja, tangan bersentuhan, kita mau berangkat atau dia mau berangkat, kita cium tangannya. Allah turunkan rahmat pada saat itu. Bersentuhan tangan saja Allah turunkan rahmat, apalagi bersentuhan yang lain. Maksudnya kepala, wajah gitu Bu, potongin kuku, nih itu sentuhan-sentuhan yang itu nambah rahmat Allah. Kecil, remeh, tapi Masya Allah dampaknya luar biasa. Nanti buktikan saja. Cium tangan, lambaikan tangan, kalau dia ke kantor, lambaikan tangan sampai nggak kelihatan. Tapi kalau udah pergi, udah Bu jangan begini. Apalagi begini menghayalnya bukan suami kita, bahaya itu. Jadi hati-hati ya Mas, sehingga yang dia lihat terakhir tangan kita. Itu mupuknya begitu. Kemudian disiram dengan pengertian bagaimana? Disiram dengan pengertian, oh dia anak sulung, oh dia anak bungsu, oh dia itu ternyata ayahnya dulu begini. Jadi kita memahami dia, oh dia galak karena begini, oh dia pendiam karena begini, ada pengertian. Oh dia kenapa suka habis subuh tidur misalnya gitu. Oh kenapa dia manja karena anak bungsu. Ada pengertian, walaupun gak selalu dipahami. Karena nanti berjalannya waktu, ada karakter pasangan yang tumbuh baru Ibu. Dulu dia gak begini gitu ya. Loh kok sekarang dia jadi begini? Akan keluar tuh karakter-karakter baru dengan bertambahnya usia. Kita pahami, oh iya mungkin karena dia sakit, jadi dia galak. Oh mungkin karena dia pensiun, dia jadi temperamental. Oh mungkin karena dia sedang gitu. Jadi ada kita siram dengan pengertian-pengertian. Yang sehat ngalah sama yang sakit. Yang tua ngalah sama, yang muda ngalah sama yang tua. Jika usia suami kita lebih tua, maka yang muda ngalah sama yang tua. Kalau usia suami lebih muda, yang tua ngalah sama yang muda. Itu saja sudah. Udah ngalah lah. Kita sehat, dia lagi sakit, kita ngalah. Pengertian. Kita siram terus dengan pengertian. Walaupun memang capek, capek banget ya pengertian itu. Dia juga capek untuk memahami karakter kita sama Ibu. Bukan hanya kita yang capek, dia lebih capek mendampingi kita. Mengapa? Karena karakter perempuan seperti cuaca yang gak jelas. Kadang hujan, kadang terik. Perempuan seperti itu. Sementara laki-laki seperti payung yang siap kapan dibuka dan kapan ditutup. Lebih susah Ibu. Dia seperti payung, lagi hujan dia nyalakan payungnya. Lagi kering dia tutup payungnya. Suami seperti itu. Menghadapi karakter istri yang tidak jelas. Maka pesan Rasulullah apa? Istausu bin nisa'i khaira. Kalau ngasih nasihat sama istri itu, sama perempuan itu lemah lembut gitu. Sampaikan dengan cara yang baik. Mengapa? Karena karakter perempuan, karakternya
seperti tulang rusuk yang bengkok karakter kita. Kita masak, terus suami bilang gini, Bu, masakannya enak banget, cuma kurang garam sedikit. Oh iya, dia ambil tempat garam, seapa mas, sesendok aja, seneng kan? Nah, tambahkan garam, seneng, cicipin lagi, oh udah pas, seneng dia. Tapi kalau Bu, ini garamnya masih di laut apa? Kenapa? Gak ada rasa garam sama sekali. Diambil tempat garam semuanya, lalu dituangin ke sayur semuanya, puas begitu perempuan. Rempong ngurusin perempuan tuh. Syukur kita nggak nikah sama perempuan, ibu. Perempuan tuh repot. Disayang ngelunjak, dimarahin bawaannya mau kabur terus. Repot kita itu sebetulnya. Bayangkan laki-laki sabar menghadapi karakter kita yang seperti ini begitu. Maka hanya ada pengertian yang bisa membuat rumah tangga kita utuh. Syukur-syukur alhamdulillah kalau tanaman tersebut sudah dikasih pupuk cinta, disiram dengan pengertian, dipagari dengan pagar keimanan. Iman yang akan menjaga seluruhnya, begitu. Itu pilar yang ketiga. Pilar yang pertama apa, Bu? Ikhlas. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, cinta. Yang terakhir, pilar yang keempat adalah menjalankan perannya masing-masing. Peran istri apa, peran suami apa, dan itu akan kita bahas peran masing-masing bulan depan insya Allah. Jadi empat pilar tadi, entah itu ikhlas, sabar, cinta, dan menjalankan peran kita masing-masing, itu harus kita jaga pilar-pilar tersebut. Harapannya apa? Ikhtiar kita sunnatullahnya, berharap rumah tangga itu utuh. Kalau ada percikan-percikan api sedikit-sedikit, langsung kita padamkan. Berharap itu. Jangan ketika ada percikan api kita biarkan dan dia membakar semua isi rumah kita. Ketika ada percikan siram, begitu seterusnya. Nah nanti insya Allah bulan depan udah Ramadan belum ya Mas? Belum ya? Belum. Kalau belum kita masih bisa melanjutkan tema selanjutnya ya, peran atau hak kewajiban suami istri. Alhamdulillah nggak terasa sudah jam 11. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya atau menambahkan atau mengurangi, saya persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.